Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi PowerPoint kewarganegaraan tentang hak asasi manusia atau HAM yang disusun oleh saya sendiri, Nilam Sari, dengan nomor NIM 2014070035 dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Wahyuli Lius Zen SE MPD. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMIA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pertama, kita masuk pada materi pembahasan. Di sini, saya akan menjelaskan 4 materi mengenai HAM, yaitu pertama, pengertian HAM, kedua, sejarah singkat lahirnya HAM, ketiga, HAM di Indonesia, dan terakhir, keempat, HAM dalam Islam. Baiklah, pertama kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian HAM. HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. Secara konseptual, HAM dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahi secara ilmiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Pengertian HAM menurut para ahli hak asasi manusia sudah memiliki cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk itu, ada beberapa pengertian hak asasi manusia dari para ahli, yang mana mengemukakan cabang ilmu tentang hak asasi manusia. Baiklah, berikut pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut John Locke. Menurut beliau, HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Selanjutnya, menurut Jan Matterson, beliau ialah anggota Komisi HAM di PBB. Menurut beliau, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang mana tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Selanjutnya, menurut Mariam Budiarjo, menurut beliau, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hal yang dimiliki tanpa adanya perbedaan baik itu ras, jenis kelamin, dan suku ataupun agama. Selanjutnya, HAM menurut Prof. Coen Toro Puerbo Pranoto, menurut beliau, HAM adalah suatu hal yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dilepaskan. Selanjutnya, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Kesimpulan dari berbagai pengertian HAM di atas ialah HAM adalah suatu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya masih dalam kandungan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua mengenai sejarah singkat lahirnya HAM. Pertama, sejarah HAM di dunia. Dunia Barat atau Eropa paling dahulu menyuarakan HAM. Di mana berdasarkan sejarah HAM, Inggris yang paling utama menyuruhkan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah, yaitu John Locke pada abad 17. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat, yang mana ditandai dengan tiga hal penting, yaitu Magna Carta Liberium Inggris. Selanjutnya terjadinya Revolusi Amerika, dan ketiga Revolusi Prancis. Pertama kita masuk kepada Magna Carta Liberium Inggris pada 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan kepada para bangsawan serta keturunannya yang mana tidak memenjarakan mereka sebelum proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tetapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan Magna Carta Liberium. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John pada 1215
15 Masehi. Pada masa itu, bangsawan meminta jaminan pada masa itu bangsawan meminta jaminan sebab kebanyakan para raja zaman dahulu bertindak sesuka hati, membuat hukum sendiri, sedangkan raja kebal terhadap hukum. Hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja, meskipun makna kata ini tidak berlaku untuk semua, atau dalam kata arti hanya untuk para bangsawan, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa makna kata merupakan tonggak awal berkembangnya HAM di dunia. Selanjutnya, Revolusi Amerika, bagian sejarah HAM pada 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris, yang mana hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan HAM, yaitu memasukkan aturan HAM ke dalam perundang-undangan negara. Hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada HAM di Inggris. Bahkan, HAM terus disuarakan sampai saat ini, baik oleh pemerintah maupun rakyat. Yang ketiga yaitu Revolusi Perancis pada 1789. Revolusi Perancis lebih populer daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajahan Inggris untuk bisa berdiri, jika Amerika memerangi penjajahan Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan, supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak, beda halnya dengan revolusi Prancis, yang mana rakyat Prancis melakukan beberangi rajanya sendiri, yaitu Raja Laos. Rakyat Prancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa raja tersebut bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut. Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas persamaan, dan hak atas persaudaraan. Selanjutnya, sejarah HAM di Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia dianggap sakral dan diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundang-undangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan HAM di Indonesia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta, beliau merupakan orang yang sangat vokal dalam menyuarakan HAM. Di Indonesia, dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, di antaranya seperti pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi bahwa banyak orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama untuk memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara yang berbeda, namun pada hakikatnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menghapus kolonialisme di Indonesia, sehingga dengan begitu bangsa Indonesia dapat menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu HAM di Indonesia. Negara Indonesia sangat memperhatikan penegakan HAM. Dalam upaya memberikan jaminan atas penegakan HAM, materi muatan HAM dimasukkan dalam amandemen kedua dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat ketentuan mengenai HAM. Di setiap negara bertanggung jawab terhadap hak asasi setiap warga negaranya. Sebagaimana dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sebagai berikut, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab, menghormati dan melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Pemerintah harus senantiasa menjamin eksistensi hak-hak dasar warga negaranya, tidak boleh membiarkan begitu saja dan tidak lepas tanggung jawab terhadap hak asasi warga negaranya. Selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab terhadap hak asasi dalam segala bidang sebagaimana dalam
Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, yang mana meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lainnya. Dengan kata lain, pemerintah harus memenuhi dan menjamin hak sipil politik atau SIPOL dan hak ekonomi sosial budaya atau EKOSOP. Hak ekonomi sosial budaya atau EKOSOP menekankan pada tuntutan agar negara, dalam hal ini pemerintah, dituntut untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negaranya. Selanjutnya, hak asasi manusia di bidang sosial yang mana berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dalam sosial tercantum dalam pasal 28H ayat 1 hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang mana berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ditegaskan pula pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan umum. Selanjutnya, oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan atau mensejahterakan warga negaranya dan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Program jaminan kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. Program tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh, merata bagi setiap rakyat Indonesia, mulai dari daerah pedalaman hingga sampai perkotaan. Setiap orang berhak memperoleh jaminan kesehatan, asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka berhak mendapatkannya. Tujuan bangsa atau negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya atau warganya dengan suatu undang-undang, terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Selanjutnya, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir yaitu ketetapan MPR. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat mengenai HAM dalam Islam. Dalam Islam, hak asasi manusia telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan juga telah ada dalam Al-Quran. Dalam Islam, hak asasi manusia tertuang jelas untuk kepentingan manusia, yaitu lewat syariah. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas dan bertanggung jawab, dan juga karena itulah manusia memiliki hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar kesamaan tanpa pandang bulu. Tugas yang diemban tidak akan terjadi jika tidak ada kebebasan. Secara eksistensial tidak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar sistem HAM dalam Islam yaitu persamaan, kebebasan, dan kehormatan terhadap Indonesia, di mana persamaan berarti Islam memandang semua manusia itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain, dan keunggulan yang dinikmati oleh seorang manusia atas manusia lainnya adalah ketakwaannya. Dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta persamaan dalam ciptaannya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana artinya yaitu, "Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, pada dasarnya, dalam Islam, HAM terpusat pada 5 hal pokok, yang mana terangkum dalam tersebut mengandung 5 hal pokok, yaitu satu, Hifzu al-Din, yaitu penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua, Hifzu al-Mal, yaitu penghormatan atas harta benda. Ketiga, Hifzu al-Naf wa al-In al-Aqla, kehormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu. Keempat, Hifzu al-Alaq, yaitu kehormatan atas bebas berpikir. Dan kelima, yaitu Hifzu al-Naf, yaitu keharusan untuk menjaga keturunan. Dalam sejarah konstitusi Islam ada 2 deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia, yang mana dikenal dengan satu, Piagam Madinah, dan kedua, deklarasi Kairo, di mana Piagam Madinah memiliki 2 landasan pokok, yaitu di mana Piagam Madinah memiliki 2 landasan pokok, yaitu satu, semua pemeluk Islam memiliki satu umat walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunis Islam dan non-Muslim berdasarkan pada prinsip berikut. Satu, berinteraksi secara baik dan dengan sesama tetangga. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musibah. Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menghormati atau saling menasihati. Yang terakhir yaitu menghormati kebebasan beragama. Pada deklarasi Kairo, HAM dalam Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Satu, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, penegak HAM tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam secara komprehensif. Ketiga, keseimbangan antar hak dan kewajiban. Terakhir, keempat, kepentingan sosial. Kebersamaan harus diperhatikan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi mengenai hak asasi manusia atau HAM dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.